Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, Ustaz. Dan hari ini kita ingin mengangkat topik tentang cara mencari nafkah bagi para pencari nafkah. Mungkin ini suami atau mungkin zaman sekarang juga istri. Tapi konteksnya bukan gender, melainkan jenis pekerjaan itu. Saya pernah mendengar, apakah itu nanti bisa dikonfirmasi kepada Ustadz, bahwa Allah dan Rasulnya itu lebih menghargai, lebih menyukai orang yang mencari nafkah karena keringatnya. Betul-betul dia berusaha mencangkul, mencari kayu segala macam, daripada hanya orang yang mengandalkan tanpa berkeringat gitu, tapi hasilnya lebih banyak ya, hanya cukup teken saja gitu. Atau kalau zaman sekarang mungkin karena teknologi canggih, jadi nggak perlu banyak keringat tapi hasilnya besar. Kira-kira gimana nih Ustadz kalau dibahas? Ya, betul. Jadi saya ingat ya, Rasulullah pernah bersabda, memegang tangan seorang yang bekerja sampai berkeringat. Kita sering menyebutnya kerja kasar ya, kuli ya. Terus beliau mengatakan, hadi yadun ahabballah, inilah tangan yang disukai oleh Allah. Yaitu apa? Al-amalu biyadi, yaitu dia bekerja dengan tangannya. Maksudnya dia bekerja keras, tidak mengandalkan pemberian orang. Maka Rasulullah itu sangat tidak menganjurkan orang meminta-minta. Jadi kita ini harus bekerja keras. Allah berfirman, wa qul malu fasayarallahu wa amalakum wa rasuluhu wal mu'min. Bekerjalah kalian. Ya. Jadi bekerja pada konteks dahulu yang memang membutuhkan fisik ya. Belum ada misalnya mengambil minyak, belum ada lah, minyak di dalam bumi, batu bara, emas, dan belum. Jadi mungkin lebih banyak ke pekerjaan itu berdagang atau membangun bangunan menggunakan fisik ya. Itu bekerjalah gitu, jangan diam-diam saja tidak mau bekerja. Lalu seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, memang ada yang namanya jasa. Kalau dulu sebenarnya sudah ada jasa, misalnya jasa mengajar. Mereka yang menjadi tawanan perang Badar dari kalangan kaum musyrikin itu bisa menebus dirinya bukan dengan uang ya, tapi dengan dia mengajar. Itu artinya bahwa jasa itu juga dihargai. Jasa berupa mengajar. Kalau sekarang ya guru ya. Guru memang ya tidak berkeringat, kecuali guru olahraga ya. Dosen, peneliti itu ya relatif tidak ada keringatnya ya. Tapi dia memeras otak ya. Jadi otaknya itu yang bekerja, dan itu kadang lebih melelahkan ya, daripada fisik ya. Tukang bangunan itu kadang seharian dia itu kerja ya, kuat ya. Tapi begitu disuruh nulis makalah, artikel tidak kuat. Sementara seperti bagus atau seperti saya pekerjaannya kan ya nulis ya kan, bicara, tapi itu kan masing-masing ya. Jadi bukan berarti yang bekerja di bidang jasa itu tidak lebih berharga dari yang di bidang fisik. Tapi yang dimaksud oleh hadis tadi itu, orang itu jangan tidak bekerja baik, tidak mikir, tidak apa, terima uang ya kan, akhirnya dia bercanda-canda terima uang. Ya itu siapa yang salah ini? Mungkin yang salah ini yang memberi uang. Jadi sekarang kan ada namanya infotainment, entertainment, apa namanya? Pokoknya hiburan lah, hiburan. Ya, ngocol-ngocol aja. Lalu orang bayar iklan kan, untuk bisa bikin iklan dibayar mahal. Nanti orang-orang yang ada dalam acara itu diberi honor yang tinggi, padahal tidak ada isinya. Isinya cuma orang ketawa-ketawa, membawa ke neraka. Karena ada yang laki-laki berpenampilan wanita, ya kan?
Kalau dulu kan masih marak seperti itu. Tapi saya melihat banyak yang terus meninggal, meninggal muda, terus hidup susah lah. Karena itu menyalahi agama sebenarnya. Nah sekarang konon sudah tidak boleh lagi. Nah jadi penyanyi yang ya semua hiburan dibayar mahal, ya kan. Sementara guru ngaji itu tidak dibayar. Ya. Padahal mengajari akhlak, mengajari Al-Quran itu kan pekerjaan yang mulia. Jadi apa pekerjaan yang mulia yang dianggap mulia oleh Allah dan Rasul rupanya tidak dianggap mulia oleh manusia, kebanyakan manusia. Sehingga akhirnya manusianya bisa dirusak, moralnya menjadi rusak. Masya Allah, namanya kerusakan moral, termasuk namanya perzinaan. Ya, saya itu hanya mendengar cerita, tapi ceritanya ini dari orang yang ya punya peluang dan punya banyak teman yang melakukan hal seperti itu. Ya semuanya karena uang. Jadi ada tarif yang 1 juta, tapi juga ada yang di atas 100 juta. Jadi ini sudah rusak sekali. Dia bercerita kalau malam tahun baru itu banyak alat kondom yang habis di apotek, Masya Allah. Jadi ini akibat masyarakat itu jauh dari agama. Nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, kesusilaan, pantasan dan sebagainya itu mulai ditinggalkan. Nah ini semuanya juga tidak lepas dari pekerjaan. Pekerjaan yang diberi mahal tadi, maaf ya, artis kan, terus cerai, ini selingkuh, kan gitu diberitakan. Padahal mereka itu kadang menjadi idola, sehingga akhirnya nilai-nilai moral tadi terus berguguran, terus lama-kelamaan terjadi degradasi moral akibat pekerjaan yang sebenarnya kategorinya bukan wajib, bukan sunnah, bahkan bukan mubah. Pekerjaan ini kalau kita nilai ya ini isinya cuma makruh dan haram. Tapi dihargai mahal. Jadi akhirnya orang berkesimpulan masuk neraka itu memang mahal masuk neraka itu. Ya harus membeli dengan uang yang banyak, berzina, itu apalagi dengan seorang artis itu hotel kan, bayar hotelnya udah mahal. Jadi masuk neraka itu mahal. Sementara masuk surga itu gratis. Gampang loh sebenarnya, tinggal jalan ke masjid, tinggal buka kitab Al-Quran, tinggal ya mudah lah. Allah memberikan kemudahan. Kenapa manusia cari yang susah-susah? Padahal neraka isinya cuma penderitaan. Ya itu enggak. Betapa manusia itu bodoh sekali. Dia mencari pekerjaan yang mendatangkan banyak uang. Tidak memikirkan akibatnya dia masuk neraka. Harusnya kan dia mencari pekerjaan yang halal. Meskipun uangnya tidak banyak. Harusnya manusia itu memberi uang yang banyak untuk pekerjaan yang halal, bukan untuk pekerjaan yang haram. Nah, tapi kenyataannya ya tidak demikian. Di negara kita ya, saya menyebut saja di negara kita banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya haram, tapi dihargai. Banyak pekerjaan yang mulia, sangat mulia, tapi tidak dihargai. Nah, akhirnya kesimpulannya ya, kalau kita punya tenaga, punya fisik, bangun, berkeringat itu bagus, ya kan? Tapi karena kita diberi mungkin oleh Allah sedikit ilmu ya, sehingga kita menjadi dosen atau menjadi guru, ya itu juga bagus. Tapi semua niatnya itu bukan mencari uang sebenarnya,
Nah, niatnya itu melaksanakan perintah Allah, yaitu bekerja. Bekerja dengan tangannya, bekerja dengan pikirannya, kan? Bekerja, pokoknya mengaktualisasi diri menjadi orang yang berguna, bermanfaat. Kalau seperti saya, ya, pekerjaan saya itu ya kadang memberi makan hewan-hewan peliharaan, kan itu dengan tangan. Nah, mudah-mudahan saya termasuk tangan yang dicintai oleh Allah. Terus saya nulis bagus, nulis berbahasa Jawa itu Dewan Masjid, kan setiap banyak lah saya ini setiap bulan kan ada terbit. Itu saya dengan tangan juga. Nah, meskipun ada dengan pikiran juga. Kedua-duanya ya, mudah-mudahan itu bermanfaat seperti itu. Bagus kan dosen kan dulu, sekarang mungkin dengan tangan juga membagi-bagi sedekah. Nah itu insya Allah sekarang kembali pikiran juga karena YouTube. Oh ya, konten kalau ini juga nggak keluar keringat, pikiran berat juga, mumet juga kan, mumet juga itu. Betul ya, semuanya itu kita persembahkan kepada Allah, karena kita diberi tangan, diberi fisik, tapi juga diberi otak, ya kan. Yang penting semuanya itu semoga menjadi amal soleh. Sebagai penutup, jadi konteks dari tadi yang ternyata memang ada hadisnya ya, bahwa Allah dan Rasulnya menyukai tangan yang kasar karena kerja keras itu. Mungkin digambarkan, atau kalau untuk konteks sekarang ya, bekerja dengan sekuat tenaga melalui cara-cara yang memang dihalalkan, tidak berorientasi hasil kan, dalam arti yang penting ini adalah halal daripada pekerjaan yang hasilnya besar, banyak tapi sangat berisiko terhadap dosa. Seperti itu yang harus dipikirkan oleh umat ya. Betul sekali Pak. Jadi kalau misalnya guru itu ya dia mengajar dengan persiapan ya, betul-betul yang diajar itu benar, dengan semangat menyayangi murid-muridnya, dia tidak bolos, pokoknya dia disiplin dalam mengajar itu. Adapun kemudian dia mendapat upah atau gaji, yaitu itu urusan orang lain lah yang memikirkan. Kalau misalnya PNS, guru PNS ya itu negara memikirkan, dia terimalah gitu. Ya, insya Allah halal. Tapi kalau dia pekerjaannya sebagai guru tidak mengajar dengan baik, datang ke kelas terlambat, lalu di kelas hanya menyuruh anak-anaknya, murid-muridnya, coba baca halaman sekian sekian, terus dia pergi. Terus dia mungkin main game apa di ruangannya, di kantor. Terus datang lagi, sudah kumpulkan, gitu aja, nggak peduli anaknya ini paham apa tidak dan sebagainya. Wah, saya kira dia kalau menerima gaji itu hanya subhatnya, ya. Udah halal itu, mendolimi muridnya lah. Iya, dia tidak menunaikan kewajibannya, tapi mendapat hak-haknya, tidak dikurangin haknya. Bandingkan dengan guru yang satunya tadi, yang mungkin sampai kelebihan waktu dia masih melayani murid-muridnya yang bertanya, yang konsultasi, sampai habis waktunya pun dia masih mau, ya kan? Nah ini dia kelebihan pahalanya, meskipun gajinya sama dengan guru yang tadi. Nah begitu juga dengan misalnya wakil rakyat, anggota DPR, kan mungkin ada yang betul-betul rajin, dia bersidang, dia memberikan usulan atau mengkritisi kebijakan pemerintah dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau yang lainnya yang nggak datang, ini pokoknya yang penting diam lah. Akhirnya kan dapat semuanya sama uangnya. Nah yang satu halal, yang satu haram, ya, karena tidak melaksanakan kewajibannya. Maka jangan seperti itu, jangan menjadi orang yang penting uang masuk. Tidak peduli dia apakah sesuai atau pantas dia mendapat uang sebanyak itu dari pekerjaan yang dia tidak lakukan, seperti itu. Makanya lebih enak memang jadi tukang sebenarnya. Tukang ya? Iya. Tukang dalam arti tukang bekerja betulan ya. Atau guru ngajar betulan. Atau kalau dai ya dia berdakwah benar-benar ikhlas karena Allah. Adapun yang mengundang memberi itu tidak dipikirkan. Pokoknya dia selama ada orang mau mendengarkan yang baik, jadi tetap mengajar seperti itu Pak. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasan terkait masalah
pekerjaan ini. Mudah-mudahan ini memberikan wawasan kepada umat sehingga umat bisa memilih dan memilah pekerjaan yang disukai dan diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Kira-kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.